Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami makna kalimat permintaan maaf dan dapat menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Yang kedua, siswa dapat memahami cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris atau mistar. Yang ketiga, siswa dapat memahami tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Selanjutnya, pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pada gambar yang pertama, itu ada pengalaman Beni di rumah bekerja sama bersama keluarga. Beni dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Dan gambar yang kedua, Beni di sekolah pernah menang lomba. Beni menang lomba baca puisi. Dan gambar yang ketiga, Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Kemudian ada gambar yang terakhir, yaitu gambar yang keempat. Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Kemudian di sini ada percakapan antara ibu dan Beni. Di sini ibu berkata, Beni, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Dan Beni menjawab, iya Bu. Lalu Beni melihat jam dinding dan berkata, wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Lalu ibu berkata, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kata Beni, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Lalu ibu menjawab, maukah Beni mengganti baterainya? Dan Beni pun menjawab, mau Bu. Lalu Beni naik di atas tangga. Ibu pun berkata, hati-hati ya nak. Jawab Beni, iya Bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Sehingga, wah, jamnya retak, kata ibu. Lalu Beni, maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding. Sehingga jam dinding terjatuh. Dan ibu pun berkata, ya nak, ke depannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, di sini ada latihan ya anak-anak. Yang pertama, apa yang terjadi dengan jam dinding? Siapa yang tahu? Jatuh, Bu. Iya, betul. Jam dindingnya terjatuh ya. Dan yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Ibu bukan, Bu. Siapa? Ibu. Beni. Jawabannya Beni. Iya, betul. Beni yang jawab, Beni yang mengambil jam dindingnya ya. Dan yang ketiga,
Mengapa jam dinding jatuh? Karena Beni tidak sampai, Bu. Iya, betul. Karena Beni tidak sampai dan Beni kurang berhati-hati. Lalu, bagaimana cara mengambil jam dinding? Tadi Beni mengambil jam dinding menggunakan apa ya, anak-anak? Menggunakan tangga bukan, Tangga, Bu? Bu. Iya, betul. Beni menggunakan tangga. Dan yang kelima, Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Minta maaf, Bu. Iya, betul. Minta maaf ya. Ya, kita lanjut. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Di sini ada gambar ibu dan Beni. Nah, di sini Beni meminta maaf kepada ibunya dengan kata yang santun. Ya, anak-anak. Lanjut. Ketika selesai membersihkan rumah dan membantu ibu, Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah, Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Apa sih alat yang digunakan untuk mengukur jam dinding ini? Penggaris, Bu. Ya, betul. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Pernah, Bu. Pernah ya, anak-anak. Satuan pada penggaris itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Sentimeter, Bu. Iya, betul, sentimeter. Baik, lanjut ya. Penggaris atau mistar menggunakan satuan cm atau sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, dan lain-lain. Nah, di sini Beni belum tahu cara mengukur menggunakan penggaris, sehingga Beni bertanya kepada ibunya, Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya, kata Beni. Lalu ibu menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Lalu Beni pun bertanya, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Ibu pun menjawab, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Dan Beni pun tidak lupa mengucapkan terima kasih, Bu. Lanjut. Nah, di sini kita akan berlatih. Kamu kan sudah tahu cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris ya. Yang gambar pertama ada kotak tisu. Kotak tisu tuh kira-kira bisa diukur dengan penggaris nggak ya? Bisa, Bu. Iya, bisa ya. Bisa, Bu. Kemudian yang kedua ada pintu. Pintu bisa diukur dengan penggaris tidak ya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Tidak ya. Pintu diukur menggunakan meteran. Gambar yang ketiga itu ada gambar meja. Meja tuh kira-kira bisa diukur dengan penggaris nggak ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Dan yang keempat ada gambar tangga. Bisa diukur menggunakan penggaris tidak? Tidak, Bu. Tidak ya, karena terlalu panjang. Dan yang kelima itu ada figura foto atau bingkai foto. Bisa diukur menggunakan penggaris atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Iya, bisa. Dan yang terakhir ada gambar akuarium. Itu bisa diukur menggunakan penggaris atau tidak? Bisa, Bu. Tidak. Iya, bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya. Nggak bisa, Kita Bu. menggunakan penggaris yang panjang. Baik, lanjut. Nah, setelah kalian mempelajari tentang
mengukur panjang benda, di sini kita akan masuk ke tekanan nada. Tahukah kamu tekanan nada? Tahu Belum, tidak? Bu. Belum ya, di sini ada Nggak penjelasannya. tahu, Bu. Baik, tekanan nada pada lagu ada dua. Ada nada kuat dan nada lemah. Tanda lebih kecil artinya kuat. Dan tanda yang lebih besar artinya lemah. Ya anak-anak, lanjut. Nah, di sini ada lagu Pelangi-Pelangi. Baik, kita akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang tinggi. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, di sini sudah ada tanda warna pink dan tanda warna biru. Tanda warna pink ini menandakan bunyi panjang dan tanda warna biru menandakan bunyi pendek ya anak-anak. Udah paham semuanya? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya. Nah, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik. Udah ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu sudahi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.